Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak seluruhnya, ketemu lagi bersama Ibu yaitu dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baiklah anak-anak seluruhnya, dalam materi sekarang ini kita yaitu membahas kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Pada materi ini, anak-anak akan diajak mempelajari dan memanfaatkan limbah yang berbentuk bangun datar untuk dibuat menjadi produk kerajinan yang unik dan menarik sehingga memiliki nilai jual nantinya. Setelah Anda belajar tentang materi ini, diharapkan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan, khususnya dalam memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar menjadi produk kerajinan yang bernilai dan dapat mendatangkan keuntungan. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segi 3, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain adalah daun, kertas, kain perca, plastik, dan lainnya. Materi kewirausahaan ini pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan disajikan untuk mengenal konsep kewirausahaan, latihan mengembangkan usaha, mendatangkan pengalaman, serta mengembangkan potensi berwirausaha. Nah, di sini kita akan membahas yaitu poin A, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apakah Anda ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses? Pasti iya kan, menjadi wirausaha yang sukses itu. Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, Anda harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertamanya adalah Anda harus memiliki ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha dalam kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seorang wirausaha nantinya harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan yang perlu Anda lakukan nanti dalam menganalisis peluang usaha sebagai berikut. Yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih, bentuk usaha apa yang akan dipilih, jenis usaha apa yang akan ditekuni, informasi usaha yang akan diterima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha tersebut dapat dipertahankan. Dan menganalisis peluang usaha bertujuan juga untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berusaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan keberlangsungan usaha. Nah, di sini tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen, ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan, ide dalam pembuatan dan pendayanggunaan sumber-sumber produksi, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk, ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna produk agar disenangi konsumen. Nah, yang poin 2, sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu usaha. Apabila Anda sudah menentukan produk kerajinan berdasarkan analisis peluang usaha tadi, Anda dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengolahan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama yaitu sumber dari yang dibutuhkan dalam usaha ini adalah atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi yang merupakan unsur-unsur manajemen yang penting dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang kedua, uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan nantinya dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting juga untuk mencapai tujuan dalam wirausaha ini. Nah, yang ketiga yaitu mesin atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri,
banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli memungkinkan peningkatan produksi sangat tinggi. Yang keempat, metode atau metode. Metode sangat dibutuhkan dalam mengembangkan wirausahaan ini agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan nantinya, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Yang kelima, market atau pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Nah, poin 3 yaitu perencanaan administrasi usaha. Apakah Anda pernah melakukan bisnis atau usaha? Apabila pernah, bagaimana cara menyiapkan administrasi untuk usaha tersebut? Apabila Anda ingin membuka usaha, Anda harus menyiapkan semua aspek administrasi yang berkaitan dengan usaha-usaha tersebut. Materi berikut ini akan membahas tentang perencanaan administrasi usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Menurut pendapat Profesor Dr. S. Prajudi Atmosudirjo, administrasi ini adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari yang pertama, perizinan usaha. Di Indonesia, pendirian usaha diatur oleh undang-undang, yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan serta departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Surat-surat yang harus disiapkan ketika akan membuka usaha nantinya ada berupa surat izin tempat usaha dan surat menyurat untuk surat izin perdagangan dan juga surat izin kita sebagai pedagang dan lainnya nantinya. Dan yang poin B yaitu surat menyurat. Maksudnya di sini surat menyurat ini adalah kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lainnya seperti pemasok dan pelanggan. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha tersebut juga dengan surat niaga. Surat niaga dimulai dengan pembukaan yang tepat dan menarik, kemudian diikuti dengan pengutaraan masalah secara jelas dengan tetap memberikan sikap ramah, sopan, dan simpatik. Jenis surat niaga seperti berikut: surat permintaan penawaran, surat pemesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pengaduan, surat pengiriman pembayaran, dan surat lainnya. Nah, yang ketiga, pencatatan transaksi barang atau jasa. Ini perlu karena secara umum bukti transaksi perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal ini maksudnya bukti transaksi internal, bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk internal perusahaan. Adapun bukti transaksi internal adalah sebagai berikut: bukti kas masuk, bukti kas keluar. Nah, yang kedua, bukti transaksi eksternal. Contohnya faktur-faktur atau kwitansi, dan juga bisa seperti nota dan lainnya. Dan yang keempat, pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala berdasarkan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa item. Yang pertama, laporan laba atau rugi, laporan perusahaan modal, dan neraca wirausaha, dan laporan arus kas. Nah, yang terakhir yaitu pajak pribadi atau serta pajak usaha atau pajak. Setiap wirausaha wajib memiliki pajak
yang wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, yang keempat, perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran ini sangat penting juga dalam kewirausahaan. Yang pertama, kita harus memahami seni menjual. Nah, bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Harus pula diingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas produknya tersebut. Yang kedua, menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga mahal akan berisiko produk tidak laku dijual. Sebaliknya, menjual dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Untuk itu, penetapan harga harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar. Sebelumnya menentukan harga produk di pasar perlu mempertimbangkan faktor utama dari jenis biaya yang akan menentukan harga. Nah, lanjut yang C, menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk, hasil yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan sebagai berikut: sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan secara berkala, good shopping atau mystery shopping. Yang terakhir yaitu promosi. Nah, promosi ini sangat diperlukan dalam pemasaran. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha kita. Itu yang pertamanya, penjualan personal, iklan atau lewat promosi penjualan, publikasikan bisa lewat IG, Facebook, YouTube, dan lainnya, dan sponsor. Dan terakhir, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Nah, itu penjelasan tentang materi kita pada saat sekarang ini, yaitu kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Nah, untuk Ananda, untuk tugas, silakan Ananda buat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini. Referensi atau tutorialnya bisa boleh dilihat dari YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya. Sekian dulu dari Ibu. Kalau ada yang penyampaian Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.